warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lina Herliana. Saya sebagai guru bimbingan dan konseling di SMA Negeri 14 Bekasi. Dan saat ini saya tercatat sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 di Universitas PGRI Mahadewa Indonesia dengan nomor peserta PPG 2015 0894 6524 dan NIM PPG saya 2022 00010217. Pada hari ini, Senin 12 Juni 2023, saya akan membuat video bimbingan kelompok dengan 8 orang peserta didik di SMA Negeri 14 Bekasi dengan menggunakan teknik sosiodrama. Video ini bertujuan sebagai uji kinerja pendidikan profesi guru periode 2 tahun 2023. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak semuanya? Baik, Bu. Sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah kita sehat semua sehingga bisa berkumpul di ruangan ini untuk melakukan kegiatan pada hari ini. Tapi sebelum kita memulai kegiatan pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Di sini siapa yang akan memimpin doa? Saya, Bu. Oke, Calvin, silakan. Sebelum memulai kegiatan pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dalam hati, mulai. Nah, tadi kita sudah berdoa. Di sini kalian kan satu kelas semua ya, 12 IPA 2 ya. Sudah saling mengenal satu sama lain? Sudah. Mungkin kalau mengenal nama sudah, tapi belum tahu satu sama lain moto hidupnya apa sih? Ya nggak? Iya. Ya, oke. Makanya untuk di kegiatan hari ini kita supaya lebih mengenal lebih dalam lagi, kalian sebutkan nama, kemudian moto hidupnya apa? Satu persatu. Dari siapa? Saya, Bu. Ya, silakan Bunga. Perkenalkan, nama saya Bunga Dahlia. Moto hidup saya memilih tanpa menyesal. Oke, selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Indri Nurcaini Putri. Moto hidup saya belajar dari masa lalu, hiduplah di masa sekarang, dan rencanakanlah untuk masa depan. Karena apa yang telah terjadi di masa lalu dapat kita jadikan pembelajaran, dan apa yang akan datang di masa depan bisa kita rencanakan menjadi lebih baik. Oke, selanjutnya. Nama saya Najwa Jaran Abdullah. Moto hidup saya, jangan latah menyakiti orang lain, lebih baik dengan berkata hati sendiri dan memilih jalan sendiri. Oke, selanjutnya. Perkenalkan, saya Alfiani Putri. Moto saya, jangan pernah menyerah sebelum mencoba. Oke, selanjutnya. Nama saya Garneta Salsabila. Moto hidup saya, jangan mengharapkan hasil tanpa kerja keras. Oke, selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Abdullah Kalfin Bayat. Moto saya, hidup itu cuma sekali. Namun jika kita menjalankannya dengan benar, sekali saja sudah cukup. Oke, selanjutnya. Nama saya Farid Raffi Widianto. Moto saya, ilmu adalah harta yang tidak akan pernah habis. Oke, selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Nur Muhammad. Moto hidup saya, menyerah adalah kata lain dari kegagalan. Oke, bagus ya, bagus-bagus sekali nih moto hidupnya. Tepuk tangan untuk moto hidup kita semua. Wah, keren banget nih moto hidup kalian. Nah, selanjutnya kita langsung masuk ke kegiatan selanjutnya adalah bimbingan kelompok. Sebelumnya ada yang pernah melaksanakan atau melakukan kegiatan bimbingan kelompok? Sudah pernah semua ya, gitu. Nah, berarti tahu dong apa itu bimbingan kelompok? Tahu. Ada yang bisa jelaskan? Saya, Bu. Oke, Farid. Apa itu, Nak? Bimbingan yang dilakukan secara bersama-sama. Oke, bimbingan yang dilakukan secara bersama-sama. Ya, betul ya. Jadi bimbingan kelompok ini adalah layanan bimbingan konseling yang dilakukan secara bersama-sama atau kelompok melalui dinamika kelompok yang nantinya kita akan mengungkapkan pendapat, ide atau pikiran ya. Jadi nanti kita saling memberikan pendapatnya masing-masing ya. Oke, tapi perlu kalian ketahui juga bahwa di dalam bimbingan kelompok ini terdapat 3 azas ya. Ada azas yang pertama adalah
azas kerahasiaan gitu. Apa sih azas kerahasiaan ini? Nah, azas kerahasiaan ini kalian tidak boleh menceritakan apa yang tadi kita sampaikan, apa yang nantinya kita akan diskusikan di sini keluar dari ruangan ini atau keluar dari orang-orang yang ada di sini. Cukup di sini saja gitu. Nanti yang akan kita bahas apapun itu. Nah, kemudian azas yang kedua adalah azas kesukarelaan. Ya, azas kesukarelaan adalah kalian datang ke sini dengan sukarela, dengan mengungkapkan unek-uneknya, pendapatnya, idenya, dan apa yang kalian pikirkan, apa yang kalian rasakan secara sukarela tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Kemudian azas yang ketiga adalah azas keterbukaan. Nah, di sini kita secara berkelompok bersama-sama membahas satu topik permasalahan yang mungkin kita alami bersama, ya, atau mungkin sama-sama pernah kita rasakan gitu. Kita saling terbuka aja gitu. Kita ungkapkan nih pendapat kita, apa yang kita pernah rasakan atau pengalaman yang pernah kita alami, kita bahas di sini. Seperti itu ya. Kira-kira sudah paham tentang bimbingan kelompok ini? Sudah paham ya? Kalau sudah paham, berarti kita lanjutkan ke kegiatan selanjutnya. Tapi mungkin biar kita nggak ngantuk nih ya, Calvin ya, dan teman-teman semua, biar kita nggak ngantuk, kita ice breaking dulu sebentar. Mungkin lebih enaknya berdiri. Ayo kita berdiri. Instruksinya adalah kalau misalnya ibu bilang pagi, berarti tepuknya 1 kali gitu ya. Kalau siang berarti 2 gitu ya. Nah, kalau malam tidak usah bertepuk. Jadi ayo konsentrasi semuanya. Konsentrasi. Oke. Malam. Siang. Oke. Pagi. Siang. Pagi. Siang. Malam. Pagi. Siang. Malam. Kelihatan ya yang nggak konsentrasi siapa. Oke, sekali lagi ya. Ayo konsentrasi lagi. Pagi, siang, pagi, malam. Oke, bagus. Tepuk tangan untuk kita semua. Akan duduk kembali. Udah semangat ya berarti ya. Nah, sekarang ibu mau menjelaskan tentang tugas kita nih. Jadi di dalam bimbingan kelompok ini ada PK dan AK. PK sama AK itu apa? PK itu pemimpin kelompok ya. Di dalam bimbingan kelompok ini yang bertugas sebagai PK adalah ibu gitu ya. Jadi guru BK-nya sebagai PK. Kemudian AK itu anggota kelompok, yaitu kalian nih ya. Tugasnya apa? AK ini bertugas sebagai anggota kelompok yang berpartisipasi untuk mengungkapkan pendapat, ide, dan pikirannya. Nanti apapun yang kalian pikirkan, apapun yang kalian punya pendapat nih, diungkapkan aja di dalam bimbingan kelompok ini. Seperti itu ya. Jadi apakah kalian sudah paham tentang tugas kalian masing-masing nih dalam bimbingan kelompok ini? Sudah paham dan sudah cukup jelas ya? Sudah ibu jelaskan. Oke, selanjutnya kita akan membahas satu topik, yaitu mengenai kepercayaan diri. Nah, kepercayaan diri ini adalah salah satu hal yang penting untuk kita. Karena apa? Karena dengan kepercayaan diri kita bisa berinteraksi sosial, bisa berkomunikasi dengan banyak orang, dan bisa bersosialisasi dengan siapapun gitu. Nah, di dalam bimbingan kelompok ini kita akan menggunakan teknik sosiodrama nih. Kalian sudah pernah sebelumnya menggunakan teknik sosiodrama? Belum ya? Belum ada yang pernah. Mungkin kalau drama biasa mungkin udah pernah ya di mata pelajaran lain di praktiknya, tapi kalau untuk sosiodrama baru kali ini berarti ya. Oke, kita akan coba ya mempraktikkan teknik sosiodrama dengan tema kepercayaan diri. Jadi nanti di sosiodrama ini kita akan mendramatisasi situasi sosial yang topiknya tadi kepercayaan diri. Tujuannya apa sih? Tujuannya untuk menyelesaikan permasalahan di mana individu yang tidak percaya diri itu harus seperti apa, harus bagaimana, dan bagaimana cara biar bisa lebih percaya diri lagi. Seperti itu ya mungkin ya. Oke, nah kalau gitu mungkin ibu akan bagikan naskahnya ya. Nah, di sini ibu punya naskah dramanya. Ibu bagikan dulu ya di sini. Oke.
sudah pegang masing-masing naskahnya? Sudah, oke. Nah, nanti akan Ibu bagi menjadi 2 bagian ya. Nanti akan ada 2 orang sebagai observer, 6 orang sebagai pemain. Nah, di sini siapa yang akan menjadi observer yang bersedia? Ayo, siapa di antara kalian? Oke, Indri, satunya lagi siapa nih? Oke, Bunga. Berarti kita sudah dapat nih 2 observer, Indri dan Bunga. Berarti sisanya 6 orang yang lain, ada Ara, Alfi, Anet, kemudian Calvin, Farid, dan Mamat sebagai pemain ya. Sudah siap semua? Sudah siap. Oke. Kalau gitu kalian bisa baca naskah dramanya. Di situ sudah ada karakternya masing-masing ya. 6 pemain yang nantinya akan bermain sosiodrama sudah paham? Di dalamnya, kalau gitu ada baiknya kita simulasi dulu ya. Mungkin kita berdiri dulu, nanti kita akan kondisikan seperti apa. Nanti siapa dulu yang akan memulai? Ya, Farid. Nanti Farid sebagai apa di situ? Orang yang tidak percaya diri. Orang yang tidak percaya diri. Kemudian Mamat? Orang yang bermain gitar. Orang yang bermain gitar. Calvin? Siswa yang menyemangati temannya tidak percaya diri. Siswa yang menyemangati temannya yang tidak percaya diri ya. Kemudian? Aku jadi yang Anet sebagai anggota OSIS ya, yang nanti menawarkan formulir. Kemudian? temannya Mama. Alfi sebagai temannya Mamat yang main gitar ya. Ara temannya Alfi yang nyanyi. Oke, berarti nanti ada Alfi, Ara sama Mamat yang nyanyi main gitar gitu ya. Kemudian Farid, Calvin, Anet sudah tahu ya tadi karakternya. Kalau gitu kita posisikan diri kita untuk bermain peran. Ganti lagu yuk. Kita coba lagu seandainya Bibiara. Wah, boleh tuh. Ayo, Dik. Kupaan lagi. Duh, PR belum selesai lagi. Duh, gue bentar lagi masuk lagi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Jadi di sini aku mau ngasih kalian kabar gembira. Jadi OSIS 14 akan mengadakan acara eksparasi pada tanggal 18 Desember 2022 nanti. Di acara ini kalian bebas berekspresi sesuai dengan bakat yang kalian punya. Oh iya, di sini aku bakal bagiin kalian formulir pendaftaran. Jadi bagi kalian ingin ikut berpartisipasi bisa banget nih diisi formulir pendaftarannya. Formulir pendaftarannya. Ini formulir pendaftarannya. Bagus juga nih. Iya, makasih. Najwa, Alfi, gas kan nih? Ya, nomor skripsi. Lo masih nanya gue? Ya gas lah. Zara keren banget sih. Gue jadi tahu siapa aja yang berbakat di sekolah ini. Oke, ada yang mau bertanya? Aku mau nanya, Iya, boleh. buat acara ini boleh berkelompok kan ya? Boleh banget dong. Oh iya guys, buat pengumpulan formulir pendaftarannya bisa dikumpulkan setelah pulang sekolah ini ya. Jadi kalau nggak ada yang mau bertanya, sekian dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Iya. Rit, lo kenapa? Tapi kali cecet sama gue. Sebenarnya gue pengen banget ikut acara itu karena hobi gue nyanyi, tapi gue nggak pede karena suara gue yang sebagus ini. Apa kata orang nanti setelah mendengar suara gue? Suara lo bagus cuy. Gue pernah denger kok suara lo pas lagi nyanyi di toilet. Itu bagus sumpah. Percaya sama gue kalau tuh lo bisa. Jangan negatif thinking dulu lah. Kan belum tentu atau lo pikirin tentang perasaan ke orang lain itu benar. Gue yakin lo bisa kok. Rit, ayo ikut gabung bareng gue, Najwa sama Alfi. Kita nyanyi bareng. Ayo Rit, gabung sama kita. Gue tahu sama ini tuh lu jago nyanyi. Gas gue, Rit, kita nyanyi bareng-bareng. Halo semua, untuk formulir pendaftarannya bisa dikasih ke saya sekarang ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, semangat ya. Oke, alhamdulillah tadi kita sudah melaksanakan sosiodrama ya. Alhamdulillah berjalan dengan lancar. Kalian sudah mampu mendalami perannya masing-masing sesuai dengan karakternya tadi di naskah dramanya ya. Keren sekali. Nah, sekarang Ibu mau mendengarkan tanggapan atau pendapat dari observer nih. Dari dua observer kita. Mau siapa dulu? Indri dulu atau Bunga dulu? Silakan. Saya Bu. Ya, silakan Bunga. Jadi menurut pendapat saya, manusia itu kan adalah makhluk sosial yang membutuhkan satu dengan yang lainnya. Ya. Tapi di sisi lain juga manusia itu adalah makhluk individu yang dimana cuman kita yang tahu potensi plus dan minusnya diri kita sendiri. Misalnya, kan gak semua orang tahu apa yang kita suka dan kita nggak suka. Ya, betul ya tadi kata Bunga, manusia itu pada dasarnya semua sama-sama punya potensi, sama-sama punya kemampuan, punya kelebihan dan kekurangannya. Nah, tinggal bagaimana kita mengetahui dan paham betul nih kelebihannya kita apa, kekurangannya kita apa, seperti apa, sehingga kita bisa memaksimalkan potensi yang kita miliki. Seperti itu ya Bunga ya. Oke, nah selanjutnya untuk tanggapan yang kedua dari observer kedua. Ya, menurut saya, sebagian remaja seperti kita masih sering merasa insecure padahal belum mencoba tetapi takut dengan omongan negatif dari orang lain. Padahal itu hanya persepsi kita saja. Kepercayaan diri seseorang akan muncul karena adanya faktor yang mendorong. Salah satunya adalah support dari orang-orang terdekat. Contohnya seperti Farid. Tadinya ia ragu untuk mengikuti kegiatan eksplorasi ini, tapi ketika sudah disupport dan diberi dukungan oleh teman-temannya, terutama Calvin yang memberi semangat dan mendorong, jadinya Farid
bisa untuk mengikuti lomba tersebut. Maka dari itu, kita harus yakin dan percaya atas kemampuan dan potensi diri kita. Karena itu salah satu yang membuat kepercayaan diri itu meningkat. Oke, bagus ya tadi apa yang dikatakan Indri, betul bahwa kepercayaan diri itu sebenarnya tergantung persepsi kita gitu kan. Kebanyakan dari kalian atau remaja saat ini ya, banyak yang insecure, belum mencoba udah takut duluan nih, takut gagal, takut orang gimana ngomongnya negatif, atau takut dibilang apalah segala macam ya gitu kan. Nah akhirnya jadi belum mencoba udah mundur duluan, belum mencoba udah nggak yakin duluan gitu, akhirnya jadi nggak percaya diri, itu karena insecure. Nah makanya butuh yang namanya support system juga dari orang sekitar, dari teman-teman kayak tadi ya. Betul, tadi kalau kita lihat di sosiodrama tadi kayak Farid yang sebelumnya ragu-ragu akhirnya dapat support dari teman-temannya, salah satunya Calvin ya tadi ya kata Indri, disupport sama Calvin akhirnya Farid jadi lebih yakin dengan kemampuannya, dengan potensinya, bahwa dia akan mencoba sekalipun gagal nantinya atau berhasil atau tidaknya, Farid mencoba untuk meyakini bahwa dia mampu, dia punya potensi seperti dengan teman-teman yang lain juga untuk berpartisipasi di eksplorasi seperti itu ya jadinya ya. Nah kalau gitu ibu mungkin mau tanya nih sama yang lain juga di luar dari observer, mungkin teman-teman yang lain bisa kasih pendapat. Kalau menurut kalian nih, apa sih hal-hal yang membuat seseorang atau individu itu jadi nggak percaya diri gitu? Kenapa sih gitu? Kalau kita pikirkan tuh apa penyebabnya gitu? Siapa dulu yang mau kasih pendapat? Mungkin pasti setiap orang beda-beda dong alasannya kenapa nggak percaya diri. Siapa dulu? Saya, Bu. Oke, silakan Calvin. Mungkin orang yang tidak percaya itu bisa jadi karena terlalu terpengaruh oleh perkataan orang lain. Padahal kan yang dikatakan orang lain itu belum tentu benar. Oke, betul ya. Jadi terpengaruh omongan orang lain yang sebenarnya omongan orang lain itu belum tentu benar ya. Oke, siapa lagi yang mau ngasih tanggapan? Saya, Bu. Oke, Ara, silakan Ara. Karena sering membandingkan kesuksesan orang lain dengan kesuksesan diri sendiri. Oke, jadi karena sering membanding-bandingkan ya dengan kesuksesan orang lain dengan diri sendiri. Oke, selanjutnya ada lagi yang mau kasih tanggapan? Ya, Bu. Oke, silakan Mamat. Ya, silakan Mamat. Menurut saya, mungkin orang yang kurang percaya diri itu memiliki pengalaman yang buruk. Oke, betul ya. Tadi kata Mamat salah satunya mungkin penyebab seseorang tidak percaya diri karena pengalaman buruk gitu. Pengalaman buruk apa sih, Mamat? Mungkin salah satunya mungkin pengalaman buruk ketika ditolak gitu ya. Lagi ngomong gitu terus mungkin bukannya didengarkan dengan baik, bukannya diperhatikan, tapi malah dicela gitu. Apa sih bahasa kalian tuh? Disanggah, dipotong gitu kan. Akhirnya jadi mau ngomong lagi jadi nggak pede gitu, takutnya nanti begini gitu ya Mat ya, mungkin ya pengalamannya ya. Oke, jadi itu tadi ya mungkin banyak hal mungkin yang penyebab atau sebab gitu ya, sebabnya seseorang atau kalian nih diantara kalian nggak percaya diri itu karena apa gitu. Tadi yang sudah disebutkan oleh Mamat, kemudian Calvin, kemudian sama Ara tadi ya gitu kan, ternyata banyak hal yang salah satunya ini toh gitu, terpengaruh omongan orang, kemudian dibanding-bandingkan gitu. Si ini lebih pinter loh, si ini lebih cantik loh, ini lebih ganteng loh, ini lebih segalanya dan sebagainya gitu. Dan punya pengalaman buruk ketika kita udah pede, udah senyum manis, sudah gitu kan, tiba-tiba ada yang nyela, tiba-tiba ada yang motong. Akhirnya jadi ya udah deh, mendingan saya diem aja, mendingan saya udah deh gitu. Akhirnya kayak gitu ya gitu. Nah terus gimana nih, tadi kan kita udah tahu nih penyebabnya, atau mungkin salah satu alasan, beberapa alasan yang tadi kalian sebutkan ini mewakili diri kalian tuh, kenapa tidak percaya diri. Lalu bagaimana nih baiknya atau caranya untuk membangun dan meningkatkan kepercayaan diri yang baik seperti apa? Selalu berpikir positif, bisa. Kemudian apa lagi? Kayak berolahraga gitu. Soalnya olahraga kan bisa mengurangi depresi.
depresi. Oke, olahraga ya. Jadi berpikir positif, olahraga, karena olahraga itu kan aktivitas fisik yang menyita banyak waktu ya. Terus akhirnya dengan olahraga kayak jadi mengalihkan hal-hal yang negatif ya. Jadinya lebih positif lagi dengan kegiatan olahraga, dan mindset berpikir kita juga diubah nih, seperti kata Bunga tadi, harus positif kayak gitu. Ada lagi nggak mungkin? Saya, Bu. Oke, silakan Farid. Berhenti membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Oke, betul ya, berhenti membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Oke, ada lagi yang mau kasih tanggapan? Saya, Bu, Oke, silakan Alfi. lebih menghargai diri sendiri dan menerima keadaan diri sendiri. Oke, lebih menghargai diri sendiri dan menerima keadaan diri sendiri ya, dengan segala kekurangan dan kelebihan tentunya ya. Oke, bagus nih. Ada lagi mungkin yang mau kasih tanggapan nih? Saya, Bu, Ya, silakan Anet. kita harus berpikiran positif dan yakin bahwa diri kita itu bisa. Oke, kita harus berpikir positif dan yakin ya bahwa diri kita pasti bisa. Ya, jadi banyak hal ya ternyata yang bisa kita lakukan, bisa kita terapkan untuk meningkatkan kepercayaan diri. Tadi yang sudah disebutkan ya, sama tadi ada Bunga, ada Alfi, Farid, Anet, semua tadi menyebutkan bahwa untuk meningkatkan kepercayaan diri adalah salah satunya untuk berhenti membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Kemudian juga menghargai orang lain ya Alfi ya, menghargai diri sendiri sebelum menghargai orang lain gitu. Jadi kita harus self love dulu nih sebelum kita mencintai orang lain gitu. Bahasa istilahnya seperti itu. Nah, kemudian ada juga berpikir positif dan yakin dulu nih terhadap kemampuan diri sendiri gitu ya. Karena kalau kita nggak yakin sama diri sendiri, siapa yang mau yakin sama diri kita? Betul nggak? Betul. Oke, jadi itu mungkin bisa kalian terapkan hal-hal yang sesederhana itu, tapi mungkin agak walaupun sulit gitu ya, agak-agak sulit untuk diterapkan. Tapi kalau kalian mau mencoba, mau meningkatkan kepercayaan diri yang lebih lagi, mungkin itu akan bisa membantu kalian bisa lebih percaya diri. Seperti itu ya mungkin ya. Sudah jelas semua? Sudah jelas, paham ya? Oke, nah kalau gitu semoga apa yang tadi disampaikan bisa kalian terapkan, bisa diambil hal-hal positifnya sehingga kalian bisa percaya diri lagi. Kalau gitu tepuk tangan untuk kita semua. Oke, tadi kalian sudah menyampaikan pendapat masing-masing ya, sudah paham ya bagaimana cara meningkatkan kepercayaan diri, paham juga kenapa sih orang nggak percaya diri gitu ya. Nah, lalu bagaimana nih menurut kalian kesannya mengikuti pembelajaran bimbingan konseling hari ini dengan metode bimbingan kelompok teknik sosiodrama nih? Menurut kalian gimana nih? Seru banget. Seru ya. Oke, terus kalau misalnya Ibu adain lagi, kira-kira kalian mau lagi nggak nih? Mau banget ya, tapi mungkin nanti kita akan angkat topik yang berbeda ya, selain kepercayaan diri. Oke, kalau gitu. Nah, tadi Ibu sudah men-share Google Form di grup kelas kalian, grup BK kita. Nah, kalian nanti isi lembar evaluasi, kemudian ada lembar kerja peserta didik. Di situ ada 2 link yang sudah Ibu share, jadi kalian bisa isi dulu. Mungkin bisa dikeluarkan handphonenya masing-masing, dicek dulu apakah sudah ada linknya. Sudah? Oke, sudah. Nah, oke, kalau sudah ada, Ibu kasih waktu kalian untuk mengisinya sekarang ya. Oke, sudah semua mengisinya? Sudah. Oke, kalau sudah handphonenya dimasukkan lagi ya, disimpan kembali. Oke, baik. Alhamdulillah kita sudah di akhir
jam pelajaran ya. Kita sudah 2 jam pelajaran, 90 menit kita lalui dengan bimbingan kelompok teknik sosiodrama. Alhamdulillah berjalan dengan lancar dan kalian keren banget nih hari ini, luar biasa sekali mengikuti kegiatan bimbingan kelompok dengan sangat baik, dan alhamdulillah sampai di akhir kegiatan ini mungkin kita sudahi dulu kali ya, kita sudah cukupkan. Kira-kira apakah setelah kalian mengikuti kegiatan bimbingan kelompok ini kalian mendapatkan pemahaman baru atau semangat baru? Ya, dapat ya, semangat ya. Oke, jadi lebih semangat buat meningkatkan kepercayaan diri tentunya, ya. Oke, siap ya? Siap. Oke, kalau gitu mungkin sebelum kita mengakhiri kegiatan bimbingan kelompok hari ini, ada baiknya tadi kita buka dengan berdoa, maka kita tutup juga dengan mengucapkan atau membaca doa yang mungkin akan dipimpin oleh Calvin lagi ya, Vin ya. Oke, siap ya Calvin. Oke, kita pimpin doa dulu, Vin. Ya, sebelum mengakhiri kegiatan pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Calvin sudah memimpin doa. Nah, mudah-mudahan apa yang kita laksanakan hari ini bisa bermanfaat buat kalian, dan kita bisa ketemu lagi ya nanti di bimbingan kelompok dengan topik yang lebih menarik lagi. Mungkin kalau misalnya untuk hari ini ada yang masih ingin ditanyakan, ada yang pengen konsultasi atau bertanya lebih lanjut, mungkin kalian bisa temui ibu di ruang BK ya setelah kegiatan ini. Kalau gitu mungkin untuk hari ini terima kasih banyak dari ibu. Apabila ada kesalahan atau ada kata-kata yang mungkin kurang berkenan ya di hati kalian ya, mudah-mudahan tadi asas-asasnya, asas keterbukaan, asas kerahasiaan dan kesukarelaannya tetap kita jaga ya, di luar dari bimbingan kelompok ini tidak kita ungkapkan di luar sana ya. Oke, kalau gitu untuk hari ini kita sudahi. Kalian bisa kembali ke kegiatan selanjutnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.